Menyamakan Allah Subhanahu wa Apa? Ta'ala. Menyamakan Allah dengan yang lain dalam Ini hal ya, kekhususan. dalam menjaga kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bermacam-macam semuanya. Huruf Dari penciptaannya, rububiyah, dari hal uluhiyah, ibadah, uluhiyah, dari asma wa asma sifat. wa Ya. Kalau munafik apa munafik? munafik. Munafik Kalau munafik itu kan orangnya, adalah gitu. buat nifak. Ya, orang yang berbuat nifak. Kalau nifak apa? Nifak adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, jadi tidak sama lah, yang di luar sama dengan yang di hati, yang di batin itu tidak sama. Itu namanya nifak. Kadang di luarnya baik, ternyata di dalamnya buruk, atau sebaliknya, di luarnya buruk, ternyata di dalamnya baik. Tapi yang nifak ini lebih condong yang di luarnya baik, tapi dalamnya buruk. Jelek. Atau jelek ya bisa. Bisa juga dengan berpura-pura atau berwajah dua, bermuka dua. Itu juga bisa. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Munafik. Tiga. Ayo yang lain mana suaranya? Telu. Ada 3. Apa saja jika berbicara? Jika berjanji jika diberi amanah berkhianat. Ya. Nah, ini. Jika berbicara bohong, berjanji berkhianat, diberi amanah berkhianat. Oke, lanjut kita ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu bab 3. Bab 3. Orangnya kasih tahu. Bukunya nanti sudah datang besok Senin, mungkin saya ambil, atau Selasa atau Rabunya nanti bisa diambil. Selasa kan prei, Pak. Ya Rabu nek ono. Rabu atau Kamisnya nanti bisa diambil. Nanti Seninnya baru saya ambil dari tempat sana, dari percetakan. Share neng grup loh, Pak. Iya, siap. Yo. Kita masuk ke bab 3, yaitu Bab 3 nenek kosong. perilaku terpuji, menuntut ilmu, berpikir positif, dan berwawasan luas. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya hanya 3: menuntut ilmu, berpikir positif, dan juga berwawasan luas. Ya, seperti sekarang ini kan termasuk menuntut ilmu. Tapi kok kenapa dia membagikan layar semua ya? Ini nanti cuma sedikit materinya, jadi semoga nanti tidak sampai 1 jam pembelajarannya. Oke, disimak dengan baik. Sampai 1 tahun. Langsung kita masuk ke senang menuntut ilmu. Yang pertama, senang menuntut ilmu. Ada yang nonton. Senang menuntut ilmu itu yang bagaimana? Jadi si senang menuntut ilmu itu adalah sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmu dengan berbagai cara. Jadi dia senang sekali mencari ilmu-ilmu dan berusaha untuk terus menambah ilmunya dengan berbagai cara. Bisa dengan bertanya, bisa dengan mencari pengalaman, bertanya pun dengan siapapun, bisa bertanya dengan orang yang lebih tua, bisa juga bertanya kepada teman-temannya, atau bisa sekarang, kalau zamannya sekarang, tanya ke siapa? Guru, ibu. Pakai HP, tanya ke Mbah Google, ya bra. Nah, itu juga termasuk, bisa juga disebut dengan mencari atau menambah ilmu.
Jadi Niki macam-macam sekarang sudah bisa yang namanya menambah ilmu itu sudah macam-macam lewat buku, misalnya pinjam ke perpustakaan, pinjam ke siapa, dibaca ilmunya di sana, tidak hanya membaca apa novel, tidak membaca komik. Nah, jadi yang dibaca yang berilmu-ilmu, yang memiliki ilmu yang baik-baik. Orang yang menuntut ilmu ini wajib gitu bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Di dalam hadisnya ada tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi wajib bagi kita semua menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adab-adabnya bagaimana? Adab menuntut ilmu. Ada adab-adabnya kalau menuntut ilmu itu. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Jadi kalian niat ketika menuntut ilmu itu ya benar-benar berniat hanya untuk menuntut ilmu, tidak diniatkan untuk yang lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung tanya. Lanjut yang kedua, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar, jadi tenanan. Ora celelean, tidak bermain-main dalam belajarnya ya bersungguh-sungguh tenanan. Menggatekke. Yang ketiga, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu mengikat ilmu dengan tulisan. Maksudnya bagaimana? Ya dicatat pelajaran-pelajaran yang penting, yang kira-kira sangat penting, belum tahu dan ini nanti berguna, maka ditulis. Bisa juga misalnya kalau sekarang pakai misalnya ada pakai HP ada rekamannya, ya berarti bisa direkam pelajarannya. Selanjutnya ini yang penting juga yaitu sabar. Di dalam menuntut ilmu harus sabar, tugasnya banyak, ya sabar. Terus kalau sekarang ini apa pembelajarannya daring, Gmeet, sinyalnya tidak terlalu bagus, ya sabar, harus disabar semuanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Kita tidak hanya melulu terus menuntut ilmu terus, tidak, tapi kita harus diimbangi dengan berdoa kepada Allah. Lagi. Ya, sampai situ sudah paham tentang menuntut ilmu. Paham. Selanjutnya manfaat yang kita dapat apa ketika kita menuntut ilmu? Yang pertama, kita akan ditingkatkan derajatnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran juga ini, biasanya orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi diistimewakan, diangkat derajatnya. Selanjutnya yaitu dimudahkan jalannya menuju kemana? Ya tentunya ke akhirat, khususnya ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti akan mudah baginya untuk dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menuju ke surga nanti. Yang ketiga, tidak dimurkai oleh Allah. Nah, banyak orang-orang yang dimurkai oleh Allah nanti, tapi tidak orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu itu apabila ia sampai meninggal dalam menuntut ilmu, itu akan dianggap sebagai mati syahid atau langsung nanti bisa langsung menuju surga.
Jadi Nah, tanpa kena dia corona bisa. ini kan bisa itu. Nah, itu termasuk apa? Termasuk ketika apa? Kena nih misalnya ketika dalam kena corona pas apa? Pas eh, menjalani pelajaran tatap muka, yuk bisa saja dia dianggap nanti eh, mati syahid gitu. Contoh menuntut ilmu apa? Contohnya ini ada contohnya satu. Kalian bisa nanti menyesuaikan. Ada siswa kelas 6 yang namanya Aminah, rajin dan memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Saat musim hujan tiba, ada beberapa teman yang malas-malasan dalam berangkat sekolah. Tetapi ia tetap semangat berangkat sekolah dan tidak ingin ketinggalan pelajaran dari Bapak Ibu guru saat di kelas. Di kelas juga ia terlihat aktif dan tidak segan bertanya tentang sesuatu hal yang belum dia pahami. Ini contohnya, contoh menuntut ilmu itu seperti itu. Ya seperti kalian, nggak usah jauh-jauh. Ini cuma contoh. Kayak kalian juga menuntut ilmu sekarang ini gitu. Jadi ketika ini kalau di sini dicontohkan kalau teman-temannya yang lain bermalas-malasan, padahal guru dan teletik tok, hujan gerimis tok, tapi banyak yang izin tidak masuk. Nah, ini si yang di sini dicontohkan si Amina ini tetap berangkat sekolah, tetap semangat. Itu yang pertama yaitu tentang senang menuntut ilmu. Sampai sini udah paham semua? Paham. Ada yang ditanyakan? Paham. Tidak. Silakan bertanya. Keren. 8 orang yang hadir. Apa, Pak? Kita lanjut berarti yang selanjutnya yaitu berpikir positif. Jadi Juga disebut berpikir dengan saya berpikir Positive baik. thinking. Positive thinking. jadi berpikir saya Positive thinking. Positive thinking. Apa yang dimaksud dengan positive thinking atau berpikiran positif? Yang pertama bisa disamakan dengan husnudon, berprasangka baik. Husnu artinya baik, don artinya prasangka. Jadi bisa disebut dengan berprasangka baik. Apa yang dimaksud? Yaitu sikap mental seorang yang melihat sesuatu kejadian secara positif, secara baik. Jadi dilihat dia itu bisa melihat sesuatu kejadian secara positif. Misalnya dalam kejadian apapun, misalnya ada bencana, diambil dari dia bisa melihat dari sisi positifnya dari bencana tersebut. Berarti mungkin ketika sehari-hari sebelumnya dia tidak banyak bersyukur, makanya dia diberi bencana seperti itu. Mungkin sangune ketika ning sekolahan kok hilang, dia juga bisa berpikir positif. Mungkin karena apa tadi Dicolong tuyul. berpikir positif, ora kayak langsung marah-marah nesu di kancane dituduhi kabeh sapa njikuk nggonku. Oh, dikeprui. Kancane Itu tidak dikeprui. berpikiran positif itu namanya. Yang berpikiran positif ya mungkin karena kamu kurang banyak beramal, berinfak, bersedekah, makanya hilang uangnya. Itu namanya berpikiran positif. Lawannya berpikiran positif yaitu suudon atau Negative thinking. berprasangka buruk. Negative thinking bisa masuk. Hikmah dari berpikiran positif ada 7. Yang pertama, menjadikan hidup lebih tenang dan damai. Jadi renek sing ganggu, aman itu, damai.
Kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ya tadi toh. Mungkin gara-gara bencana tadi kita kurang bersyukur, gara-gara apa uangnya hilang, mungkin kurang berinfak nanti, maka nanti setelah itu akan tumbuh. Oh iya berarti saya harus lebih bersyukur lagi. Saya akan lebih beramal lagi, berinfak, bersedekah lagi. Itu semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah. Nah, jadi nanti kita akan juga dekat dengan Allah setelah kita berpikir positif. Semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Pasti itu ini pasti itu. Setelah berpikir positif tadi mesti hatinya akan tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain itu. Tidak hanya misalnya tadi yang kehilangan mikirnya berpikir positifnya mungkin bersedekah, mungkin kurang bersedekah atau yang lain, nanti pasti hatinya tergerak lagi untuk membantu yang lain. Tuh. Yang selanjutnya sikap sabar dan tawakal akan semakin kuat tentu itu. Sabar, kita akan memiliki kesabaran itu karena berpikiran positif mesti sabar. Oh iya, uangnya tadi hilang mergo ini, jadi tidak jadi marah. Yang selanjutnya tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Terus yang terakhir bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Ya tadi kan sudah jelas ini, semuanya sudah terangkum semua. Kita mengambil hikmah di setiap kejadian kan juga misalnya tadi bencana tadi kan kita diambil hikmahnya apa? Oh karena kurang bersyukur, karena kurang dengan tetangganya kurang baik, mungkin bisa jadi. Sekarang contohnya Hasan selalu belajar dengan tekun dan ibadah juga selalu ia kerjakan dengan rajin. Lebih-lebih ketika akan menghadapi ujian, dia semakin rajin belajarnya. Saat hujan tiba, ia ternyata tidak bisa masuk sekolah dikarenakan sakit. Meskipun sebetulnya Hasan sedih, tapi ia tetap berpikir positif kepada Allah dan berusaha mengambil hikmah di setiap kejadian. Mungkin ketika hujan tiba tadi, ia mengalami sakit itu mungkin karena biar nanti ketika ujian lebih diberi ingatannya yang bertambah, atau bisa juga diberi waktu oleh Allah untuk belajar lagi gitu. Padahal kan hari itu dia ujian tapi dia sakit akhirnya tidak masuk. Mungkin dia diberi waktu lagi tambahan untuk belajar di rumah oleh Allah. Itu bisa jadi dia berpikir positif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Berwawasan luas. Apa itu berwawasan luas? Berwawasan luas yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Pak, kurang banter. Ya. Jadi ketika kita memiliki wawasan luas, itu artinya pengetahuan dan pengalaman kita itu sudah banyak, dan juga kita bisa mengambil dan pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami. Dan orang yang berwawasan luas itu mampu bergaul dengan siapapun secara baik, tidak membeda-bedakan, yang nantinya ketika ia bergaul dengan baik dengan banyak orang itu akan mengarahkannya kepada
kesuksesannya. Kesuksesan di mana? Ya kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Hikmahnya apa? Kalau kita memiliki wawasan yang luas, yaitu mampu memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Jadi ketika dia menghadapi segala masalah, dia mampu menyelesaikan dengan solusi-solusinya yang terbaik. Yang kedua, bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya. Nah, dia karena pengetahuannya banyak, jadi dia gampang atau mudah sekali ketika membantu orang lain yang mungkin kesusahan, yang perlu bantuan atau perlu pertolongan. Yang ketiga yaitu tidak minder saat bergaul, tidak malu saat bergaul. Jadi ketika ada teman baru, ketika ada orang-orang baru yang ingin kenalan, ingin diajak bersama-sama, dia tidak malu, langsung kenal, langsung menyapa, langsung gerapak. Bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, ya sama tadi seperti berpikiran positif, mudah mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah. Contohnya sekarang, HC merupakan siswa kelas 6. Ia merupakan siswa yang senang membaca dan senantiasa mengikuti berita-berita yang ada. Dengan sikapnya ini, maka ia menjadi pribadi yang berwawasan luas dan sering dimintai bantuan oleh teman-temannya untuk memecahkan persoalan yang ada. Jadi berwawasan luas itu tidak semata-mata didapat ketika dalam menuntut ilmu, hanya menuntut ilmu saja. Bisa saja kita cari dengan cara itu tadi seperti Hasim, yaitu senang membaca, kemudian mengikuti berita-berita yang ada, misalnya di TV. Di TV itu tidak hanya melihat filmnya saja atau sinetronnya saja, tapi kita juga harus bisa mengikuti berita-berita yang ada, tapi aja sing gosip-gosip gitu. Kita berita yang ada, misalnya berita bencana alam maupun ada berita politik apa, diikuti, tapi sebatas diikuti saja. Nanti biar nanti ketika ada temannya yang atau orang misalnya bertanya atau sedang membicarakan sesuatu tentang berita itu, kita bisa nimbrung, bisa ikut bercerita di sana. Jadi mudah nanti ketika kita bergaul, jadi langsung nyambung gitu. Jadi enak kalau kita nanti berbicara dengan orang lain. Sudah sampai sini sudah bisa dipahami kan? Ada tiga. Senang menuntut ilmu, berpikiran positif, dan berwawasan luas. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak. Ampun toh, Pak. Kalau tidak, saya coba tanya ke kalian. Adab-adab tadi, adab-adab menuntut ilmu, apa saja coba? Masih ingat? Sabar. Yo, Sabar. yang paling Tidak minder saat gaul. Menuntut ilmu loh, ada penuntut ilmu. Oh, Iya, sabar. Terus apa lagi? Yakin, tekun. Rajin. Oh, tekun, Pak. berwawasan luas. Niat, Pak, niat. Adabnya menuntut ilmu itu kalau berwawasan luas kan tadi
sikapnya lagi, salah satu sikapnya lagi tadi yang kita bahas. Adabnya menuntut ilmu. Yang pertama, yang paling pertama apa? Anu, bersabar. Kok sabar terus? Hah? Kok sabar terus? Lah bisa kan sabar toh. Ya tak sabar. Saya Pak lali Pak. Saya lali. Ya aku ya ora apa lok tenang. Lali pada mudeng. Lali, sorry. Pak, apa ini apa adab? Niat dan ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, niat. Yang pertama kan Aku niat. sih sing jawab. Setelah itu Bersungguh-sungguh, heeh. bersungguh, ya. Sungguh-sungguh dalam belajar. Bersungguh-sungguh. Atau Terus niat maksudnya. Kan. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan guru. Memperhatikan. Memperhatikan. ilmu Terus Ingat ditulis, ilmu ya toh, dengan mengikat Oke. dengan tulisan, ditulis, belajarannya Goai, ditulis, Pak. sabar, terus rajin berdoa. doa kepada Allah. Engko tak tulis, Pak. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya orang menuntut ilmu. Hah? Manfaatnya Ya, berwawasan luas. berwawasan Udah, luas Pak. terus toh ini. Lah iya. Yang dibahas terakhir berwawasan luas terus. Pak gitu. Ditinggikan derajatnya, dimudahkan jalan menuju surga. Oh, iya, Ding. Tadi loh, Pak itu saiki monggo. tidak dimurkai Allah. Nah, itu. Kowe nulis ngowae. Wah tak tulis. Coba ditulis lagi Tulis. apa-apa. Hah? Mau ditulis sekarang ya tidak apa-apa. Yang ditulis ini toh, senang menuntut ilmu iki kabeh. Sampai adab-adab menuntut ilmu. Terus ini manfaat. Sing contoh-contohnya nggak usah, nggak apa-apa. Oh manfaatnya kok. Ku ya iya, Pak. Berpikir Sekarang positif. Saya. Ku ya ditulis. Iya. Terus Tapi ya ora apa-apa. terus. Untuk minggu depan, minggu depan ya tetap Gemit. Nanti kita akan belajar materinya tentang kemuhammadiyahan. Nah, setelah kemuhammadiyahan nanti ada ulangan. Ulangannya tentang al-Islam. Dari bab 1 kemarin, surat apa kemarin? Al-Invitor. Ya, Al-Invitor. Al-Invitor. Bab 2 kemarin, syirik munafik. Terus bab 3 ini. Jadi ada 3 bab. Soalnya rasa banyak-banyak, kur 15. Ini ya berulangan loh Pak. Ulangan matematika tapi. Alah sih, Oh, Pak. ulang matematika gampang. Ini cuma 20 piro. Iso dihitung kan matematika. Berarti bahasa Arab bareng loh Pak. Iki. Berwawasan luas iki. Saya. Pak si menuntut ilmu mau ndi, Pak? Bariki. Yang contoh-contohnya nggak usah. Udah toh? Pun. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini. Udah. Dah, Pak. Sama ini. Dah, Pak. Sama ini toh. Manfaat orang yang menuntut ilmu. Cepet tau, berarti tidak ada 1 jam toh, ini udah cuma setengah jam udah rampung. Terus, Pak. Pak, ya pulang. Udah pulang ngawur. Ya ini lagi sing ngegap iso apa iki.
Pulang. Terus mubleh para Pulang pelajaran Pak Rizky lagi bergabung loh, Pak. telat lah. Terus dirapati anak telat sih. Senang menuntut ilmu terus. Awak dhewe metu ben wis dikirim kira Pak. Tugasnya ini nggak usah dikirim, dibuat belajar Kok dicatat sendiri. toh? Oh, dicatat toh, ini buat belajar Dicatat kalian toh. sendiri. Ditulis di buku kan lebih Tak kira baik. dikirim. Nggak usah dikirim, langsung dibuat belajar aja. Padahal ini kan nulis nggon buku no. Iya, dicatat, buku. ditulis yang buku. Nak ada buku lah cerita. Oi, awak dhewe metu Rizky karo Pak Sako. Tak apa-apa ya. Pak iki ditulis nang buku. Iya, ditulis yang buku. Ditulis Mana yang tugas, ngomong. Rene Pak tugas. Piye? Dabar ulangan apa nih ulangan matematika. Ya kan di seminggu meneh kan. Ora apa-apa. Toh. Ulangane Bu Adik ta to? Iki kan pelajarannya gor agama tak to? PAI. Walah. Aku mana Pelajaran bahasa Inggris. enak buatnya membagikan layar sesuai banget ya. Nampak sekolah cepet tuh. Itu laptop Bu Adik nge-lag to. Kan sejam loh kayak membagikan layar. Apa iya? Nanti bisa Sinyale mungkin, sinyale. Beda-beda. Pakai tangan Pak. Ikutan ente ya tuh kok no tuh. Udah sampai sini. dah. Aku tak paham aku. Dah. Mas Rizky mau diulangi lagi nggak? Keluar Nah, Pak. malah Keluar gitu. uret gitu. Iya. Uret ben keluar lho. Itu lho, Pak. Ah, iya toh. Malah metu iki piye? Lagi arep disapa kok malah metu. Ardian yo metu. Aduh, kok Ardian, dulu Pak. tuh padahal kan udah bubar. Ayo siapa? Pak. Biar metu lho. Apa Udah, Pak kita pelajaran? akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lintang. Pak. Delok